Seorang kakek tua memberikan isyarat seolah mengatakan jangan memasuki desa itu kepada sekelompok mahasiswa. Namun anehnya kakek itu menghilang dan hanya Nur saja yang bisa melihatnya. Mereka bertiga lalu pergi melewati hutan-hutan. Mereka disambut oleh kepala desa bernama Pak Prabu. Dibahas di omah apa ya? Lalu pada saat di sana mereka banyak melihat sesajen. Mereka lalu meninjau lokasi KKN. Tapi tiba-tiba Nur merasa ada yang aneh. Lalu ia pun kembali banyak melihat sesajen di sana. Nur juga melihat sosok tinggi besar di atas pohon mengawasi mereka. Esokan harinya mereka kemudian datang dengan 3 teman barunya. Saat di perjalanan, Widya mendengar suara gamelan dan melihat sesosok wanita berbaju hijau. Widya kemudian bertanya kepada Pak Prabu. Ternyata hanya dia sendiri yang mendengar. Lalu Pak Prabu berkata, mungkin ia salah dengar. Ngomong Mbak aja, gak usah dipikirin. Ini adalah tapak tilas, pembatas desa yang tidak boleh mereka lewati. Tetapi Ayu melihat Bima lewati tapak tilas itu. Saat Nur dan Widya hendak mandi, mereka kembali melihat sesajen di tempat itu. Dan saat Nur hendak bersiap mandi, ada sesosok makhluk besar tinggi hitam mendekatinya dari belakang. Nur lalu berusaha membuka pintu, sementara Widya di luar tidak mendengarkan apa-apa. Ia justru mendengarkan suara gamelan Jawa dari dalam kamar mandi. Sementara Nur di dalam sangat ketakutan. Makhluk hitam bermata merah itu semakin mendekatinya. Ia pun kemudian mengambil segenggam tanah, lalu membacakan doa dan melemparkannya ke makhluk itu. Nur lalu berhasil keluar dari kamar mandi itu. Wis janji gak bakalan ganggu maneh. Wis tenang ae. Sing nang kene wis jadi tanggung jawabku. Suatu ketika saat Widya sedang mandi, tampak seorang wanita cantik mendekatinya. Widya lalu mengusap wajahnya. Wanita itu hilang. Nur pun penasaran kenapa Widya bisa mandi dengan tenang. Saat ia mengintip, ada sosok wanita cantik, membuat Widya juga terkejut. Saat Nur akan kembali mengintip, Widya lalu keluar dari kamar mandi dan segera mengajak Nur pergi dari situ. Nur kemudian mendatangi Pak Prabu dan Mbak Buyut lalu menceritakan kejadian itu. Mbak Buyut kemudian melakukan ritual dan ia pun mengetahui sesuatu. Ternyata jin penghuni desa itu marah bukan kepada mereka yang baru datang, melainkan kepada Mbah Dok, kodam yang dibawa oleh Nur. Apa yang kamu bawa ke desa ini? Putumu tibae nggaru. Nek sampean wis jaga ket biyen. Dhewe wis janji gak bakalan ganggu maneh. Wis tenang ae. Sing nang kene wis jadi tanggung jawabku. Di saat yang sama, sosok tinggi besar itu pun mengawasi dan melihat ritual mereka. Suatu ketika, Nur tiba-tiba berubah. Ia menari-nari seperti ular. Widya berusaha menyadarkan, lalu terdengar suara Wahyu menyadarkan Widya yang sedang menari. Di tengah malam, suatu ketika Anton bercerita dengan Nur bahwa ia sering mendengar suara wanita di kamar Bima. Tetapi Nur tidak percaya. Tidak mungkin Bima seperti itu. Karo Bima iku wis suwe. Aku ngerti banget areke koyo apa. Gak mungkin koyo ngono. Anton kemudian menunjukkan kepada Nur sesajen di bawah tempat tidur Bima. Melihat itu barulah Nur percaya ada sesuatu yang tidak beres kepada Bima. Mereka kemudian menemukan ular hijau di dalam lemari pakaian Bima. Ular itu lalu keluar dari lemari, kemudian mengitari sesajen yang telah
telah disiapkan Bima. Pada suatu malam, Widya mendengar desahan seorang wanita dari kamar Bima. Lalu Nur pun datang membuat Bima keluar dari kamar. Ternyata pada setiap malam Bima selalu keluar sendirian memasuki tapak tilas, tempat yang dilarang oleh kepala desa. Lalu apakah yang sebenarnya Bima lakukan? Suatu ketika Widya mengeluarkan rambut yang sangat panjang dari dalam mulutnya. Teman-temannya pun mengatakan mungkin saja Widya terkena guna-guna. Keesokan harinya Bima sangat marah kepada Ayu karena tidak memberikan gelang yang dititipkan kepada Widya. Ternyata Bima menyukai Widya. Semua itu pun diketahui oleh Nur yang berada di sana. Malam harinya Ayu terlihat kesal. Nur lalu mengatakan kepada teman-temannya agar mengakhiri KKN. Tetapi semua teman-temannya tidak setuju karena sebentar lagi KKN itu akan selesai. Tak lama kemudian terlihat Bima pun baru datang. Sebagai teman, Nur pun bertanya, apakah Bima sudah sholat hari ini? Bima pun lalu menjawab, duduk urusanmu. Kon gak perlu tahu. Karena penasaran, keesokan harinya Nur pun mengikuti Bima melewati tapak tilas dan masuk ke dalam hutan. Lalu kemudian Nur memergoki Bima bersama dengan Ayu. Mereka baru saja keluar dari kolam pemandian. Wahyu dan Widya baru saja pulang dari pasar. Sialnya, motor mereka di tengah jalan pun mogok. Mereka kemudian melihat sesosok kakek tua di tengah jalan. Mereka kemudian menolong Wahyu dan Widya, lalu mengajak mereka singgah di tempat kakek tua. Ternyata kakek tua itu sedang mengadakan sebuah pesta. Banyak sekali penari cantik di sana. Pesta itu sangatlah meriah. Banyak sekali makanan di sana. Tak lama kemudian semua orang pun bertepuk tangan dan muncullah seorang penari cantik bernama Badarawuhi. Widya seperti tidak asing dengan tatapan matanya. Kemudian Widya pun mengajak Wahyu untuk segera pulang. Lalu si kakek itu menyuruh Wahyu untuk membawa sebagian makanan sebagai oleh-oleh. Anehnya saat mereka hendak pergi, semua orang di sana pun terdiam seperti patung. Sesampainya di penginapan, Wahyu membuka oleh-oleh itu. Tetapi tiba-tiba ruangan itu menjadi berbau busuk. Dan ternyata bingkisan itu berisi kepala kera yang sudah membusuk. Pria ini sedang bercinta dengan siluman ular yang bernama Badarawuhi. Sementara itu Widya terjebak di alam jin. Ia bertemu dengan Badarawuhi. Kamu wangi sekali. Widya berusaha kabur, membuat Badarawuhi marah. Widya pun lalu ditahan. Sementara itu Nur membangunkan Ayu, tetapi tubuh Ayu menjadi kaku. Nur lalu berteriak minta tolong dan teman-temannya pun meminta bantuan. Sementara itu Widya melihat sosok Ayu menjadi penari baru, menghibur para jin yang ada di sana. Sukma Ayu ditahan dan dijadikan penari sebagai hukuman apa yang telah mereka lakukan.
sementara jasadnya tidak bisa bergerak. Pak Kepala Desa pun menyesali kejadian itu. Nur memberikan selendang dan gelang milik jin itu kepada Pak Prabu. Hal itu membuat Pak Prabu sangat kecewa dan teman-temannya pun menjadi kesal. Pak Prabu marah dan menyuruh mereka untuk mencari Bima. Ditemani warga, mereka pun mencari Bima dan Widya. Sementara itu, Widya pun berhasil melarikan diri. Ia melihat Ayu masih di sana. Akhirnya Widya berhasil keluar dari tapak tilas atas bantuan Mbah Buyut. Pada akhirnya Sukma, Bima dan Ayu tertahan di alam jin.